Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di desa Pabentengan, Kabupaten Goa tewas setelah diduga ditikam oleh anak tirinya. Stok sedikit, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bulukumba alami kenaikan. Operasi Patuh Pahlawa 2025 di Kabupaten Goa, seorang sopir ditilang polisi karena bawa penumpang dengan bak terbuka. Kita ke informasi pertama. Seorang pria di desa Pabentengan, Kabupaten Goa tewas setelah diduga ditikam oleh anak tirinya. Terduga pelaku sudah ditangkap polisi, sementara motif penikaman masih dalam penyelidikan. Jasad Aziz Daeng Beta yang tergeletak di tengah jalan di Dusun Landra-Landra, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa ini menjadi pusat perhatian warga. Pria yang diketahui berusia 54 tahun ini tewas setelah dihujam dengan senjata tajam di bagian pinggang sebelah kiri. Aksi ini diduga dilakukan oleh Amsar Arianto yang tak lain adalah anak tirinya. Tim Dokpol dan Inafis Polda Sulawesi Selatan langsung memasang garis polisi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mencari barang bukti dan petunjuk dalam kasus penikaman ini. Usai diidentifikasi awal, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Terduga pelaku pun diamankan di Polsek Bajeng sesaat setelah kejadian. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus penikaman ini. Jadi untuk motif sekarang pembunuhan. Untuk motifnya sementara kami dalami dulu, kami selidiki terkait masalah motif sehingga terjadi pembunuhan. Untuk pelakunya sendiri? Jadi pelakunya sementara kami sudah amankan di Polsek Bajeng, namanya Amsar Arianto. Ini anak tiri daripada si korban. Begitu. Iya. Untuk motif sendiri belum diketahui. Sementara kami melakukan dulu penyelidikan dan kami sementara melakukan interogasi di kantor itu di Polsek Bajeng. Untuk jenazah sendiri mau dibawa kemana? Jadi jenazah ini sementara kami bawa dulu ke Bayangkara, nanti dokter Bayangkara yang akan melakukan otopsi di sana. Nanti setelah proses otopsi di sana, pihak keluarga sudah bisa mengambil. Untuk luka-luka yang di tubuh korban apa? Jadi sesuai dengan apa yang kami lihat tadi, luka di bagian belakang kiri. Dalam kasus ini, disita pula 1 senjata tajam berikut 1 unit sepeda motor dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian masih mendalami motif pasti di balik peristiwa penikaman ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang remaja di Kota Makassar mengalami luka di pinggang akibat anak panah. 2 orang terduga pelaku ditangkap polisi. Diduga motif pelaku adalah cemburu. Remaja berinisial RZ hanya bisa terdiam duduk sambil menahan sakit saat busur panah masih menempel di pinggangnya di Rumah Sakit Hermina, Kota Makassar. RZ terluka usai diserang oleh 2 remaja lain di Jalan Inspeksi PAM, Kecamatan Manggala. Peristiwa berawal saat RZ diduga menggoda seorang gadis remaja melalui media sosial. Namun teman laki-laki sang gadis diduga tak terima dan marah hingga akhirnya melemparkan busur panah dan bersarang di pinggang korban. Polisi yang dilakukan penyelidikan lalu mengamankan 2 orang remaja berinisial B dan R yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap korban. Diduga motif dibalik penyerangan ini adalah karena cemburu. Dari petunjuk yang didapat dari media sosial ini akhirnya mengarah kepada 2 orang pelaku ini. Pada saat juga penangkapan di lokasi itu masih diketemukan lagi panah busur dan pelontarnya masih diketemukan di rumahnya. Berapa banyak? Usai mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa anak panah dan pelontarnya. Pelaku pun terancam dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan hingga 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3 orang pekerja harian di Kota Makassar ditangkap polisi karena mencuri bahan material bangunan di tempat bekerja di Kabupaten Maros. Akibatnya perusahaan tempat para pelaku bekerja mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah.
Kaijen yang Daeng Reva, Oleng, dan Samsul, 3 buruh harian yang bekerja di salah satu perumahan di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, ditangkap polisi. Ketiganya ditangkap karena nekat mencuri material bangunan di tempatnya bekerja. Selain itu, juga melakukan pencurian di sebuah rumah yang sedang dibangun di Desa Damai, Kecamatan Tandralili. Penangkapan berawal dari pria bernama Daeng Rewa, lalu dikembangkan kedua orang rekan pelaku lainnya, yakni Oleng dan Samsul, di lokasi yang berbeda di Kota Makassar. Dalam aksinya, Daeng Rewa berperan sebagai eksekutor utama dengan membongkar pintu gudang penyimpanan material saat di situasi perumahan sepi dan pada malam hari. Polisi menyebut total kerugian korban dari 2 lokasi mencapai 12 juta rupiah. Barang yang disasar oleh ketiga orang ini diketahui meliputi tegel keramik, bor listrik, mesin las, cat tembok, cat kusen, hingga semen. Dari hasil pengembangan diawali dengan melihat CCTV. Setelah dilakukan pengembangan ditemukan pelaku di luar wilayah Kabupaten Maros. Setelah dilakukan pengembangan, alhamdulillah ditemukan barang bukti berupa 117 keramik dan 1 bor, mesin bor, 1 mesin las. Terhadap pengakuan tersangka mengakui bahwa barang tersebut diambil di lokasi kejadian. Kini ketiga pelaku bersama barang buktinya telah diamankan di Mapolsek Tandralili untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, ketiga orang ini terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ratusan personel Polres Maros menjalani pemeriksaan urin oleh Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba di internal Polri. Satu persatu anggota Polres Maros menjalani pemeriksaan urin yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Sulawesi Selatan pada Selasa pagi lalu. Bertempat di halaman Mapolres Maros, pemeriksaan dilakukan kepada seluruh personel mulai dari pejabat utama, perwira hingga anggota polsek. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengawasan internal yang rutin dilakukan. Hasil sementara menyatakan seluruh personel negatif narkoba. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas Polri di mata masyarakat. Tak hanya pemeriksaan urin, Propam juga melakukan pengecekan identitas diri dan kelengkapan senjata api yang dimiliki personil. Di jumlah personil yang melakukan tes urin ada sekitar 180 personil, terdiri dari pejabat utama, Pamen Polres, Pama, anggota Reskrim, anggota Intel, anggota narkoba, dan gabungan staf. Termasuk kami dari Propam pun melakukan tes urin. Selain urin, tadi atensi dari pimpinan itu senpi. Jadi masalah penggunaan senpi yang sudah tidak layak pakai, anggota yang pakai senpi yang sudah mati surat izinnya, sementara kita masih tindak lanjuti. Polres Maros berkomitmen untuk terus mengawasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan internal. Ini demi lingkungan Polri yang bebas narkoba dan profesional. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.